Bab 2. Boleh saya tahu mengapa Anda memanggilnya? Asisten Lu Xijin mulai bertanya dengan sangat hati-hati saat dia bergerak dan berdiri di depan Lu Xijin. Dengan cepat Tang Raucu berjalan ke arah kedua pria itu dan menganggukkan kepala seraya berkata kepadanya bahwa saya tak sengaja mendengar percakapan Tuan Lu sebelumnya yang mengatakan bahwa dia sedang mencari seorang wanita untuk dinikahi. Jadi saya penasaran apakah saya termasuk dalam kriteria yang dicari. Hah? Asisten berseru saat dirinya terperanjat dengan penuh kebingungan. Lu Xijin tidak menyangka bahwa wanita ini akan berbicara begitu berani kepadanya dan dia tidak bisa menahan diri untuk segera menatapnya. Sekelas dia merasa aneh ketika melihat wanita itu tengah mengenakan gaun pengantin dengan sorotan matanya yang sangat mematikan dan dia merasa sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tang Raucu merasa sedikit gugup saat dia menatapnya. Mungkin ucapannya terlihat sangat tenang, tapi dia tidak merasa yakin apakah Lu Xijin akan menerima lamarannya. Lagi pula sosok seperti Lu Xijin adalah sosok yang memiliki latar belakang keluarga yang mengesankan dan sangat berpengaruh. Banyak sekali wanita yang tergiur untuk mendapatkan kesempatan menikah dengannya. Dan dia juga merasa yakin bahwa pasti ada seorang wanita yang melebihi dirinya. Jadi dia baru saja melontarkan sebuah permintaan yang mungkin saja disetujui olehnya. Waktu seolah berhenti sejenak dan akhirnya Lu Xijin bertanya padanya, "Bagaimana dengan tunanganmu?" Suaranya terdengar sangat berat dan gagah, membuatnya terdengar sangat menarik dan seksi. "Dia telah kabur dengan wanita lain. Kebetulan saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda sedang mencari wanita untuk dinikahi. Jadi jika Anda belum memikirkan orang lain, apakah Anda ingin menjalin kerjasama dengan saya? Jangan khawatir, saya bisa memasak, mencuci, dan saya tipe orang yang realistis dan bijaksana. Saya akan menjadi istri yang baik dan saya akan membatasi pergaulan saya dengan pria lain. Saya akan setia dalam pernikahan, menjaga suami dengan baik, dan melaksanakan semua kewajiban pernikahan," ucapnya sambil mengedipkan mata. Dia terdengar begitu ceroboh seolah-olah dia sedang berbicara tentang kondisi cuaca. Dia tampak sama sekali tidak terganggu dengan sikapnya yang acuh. Asisten Lu Xijin tersentak kaget dari lamunannya dan mulutnya bergerak-gerak ketakutan. Apakah wanita ini serius ingin menjalin kerjasama dalam suatu ikatan pernikahan? Apakah dia pikir mereka sedang melakukan suatu misi untuk bisa naik ke level selanjutnya agar dapat membunuh seekor monster? Dan bukanlah kisahnya begitu menyedihkan? "Nona, saya benar-benar minta maaf, tapi..." Asisten Lu Xijin berniat untuk menolak lamaran Tang Raucu ketika Lu Xijin melambaikan tangannya dan memotong kalimatnya. Asisten Lu Xijin terdiam dan terkejut. Dan bahkan sebelum dia sempat bereaksi, mata Lu Xijin mengecil dan untuk beberapa saat menatap Tang Raucu dengan tatapan yang sangat serius. Akhirnya dia mengangguk di depan semua orang yang tengah terdiam seraya berkata, "Tentu, ayo kita menikah." Dia baru saja menerima lamaranku. Tang Raucu tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Dia terkejut bahwa pria itu setuju tanpa menyelidiki keadaannya lebih dahulu. Apa benar dia setuju? Tang Raucu bukan satu-satunya orang yang terkejut oleh reaksinya. Asistennya pun merasakan hal yang sama. "Tuan, bukankah ini merasa aneh bagimu ketika tidak tahu identitas wanita ini? Jadi bukankah sebaiknya Anda harus melihat latar belakangnya lebih dahulu sebelum Anda memutuskan untuk membuat perjanjian?" ucap asistennya. Dengan cepat dia bereaksi dan mencoba membujuk Lu Xijin untuk berpikir dua kali. Di luar sana banyak sekali wanita yang menginginkan kekayaannya. Dan di samping itu wanita ini telah memanggil Lu Xijin dengan sebutan Tuan Lu. Pada saat dia melihatnya dengan jelas, dia telah mengenalinya. Bagaimana mereka bisa menemukan apakah dia mempunyai motif yang tersembunyi atau tidak? "Tidak perlu,"
ucap Lu Sijin acuh saat matanya menatap Tang Rauco. Anda tidak bisa memilih untuk mundur setelah kita menikah. Jadi apakah Anda yakin tentang hal ini? Dia bertanya. Ya, saya tidak akan menyesal, ucapnya sambil mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jelas bahwa dia telah mengambil sebuah keputusan. Apakah Anda membawa kartu identitas? Lu Sijin kembali bertanya. Dia tidak perlu bertele-tele dan dengan cepat dia mulai mengatur kebutuhan logistik. Tidak, kata Tang Rauco sambil menggelengkan kepalanya. Lu Sijin mengangkat lengannya dan melihat arlojinya sebelum kembali berkata, pulanglah dan bawa identitasmu. Kita akan bertemu di kantor Biro Urusan Sipil dalam waktu 1 jam. Apakah Anda keberatan? Tidak, kata Tang Rauco segera menjawab. Baiklah, Muling, antar dia pulang, ucap Lu Sijin sambil mengeluarkan perintah kepada asistennya yang sedari tadi berdiri di belakangnya. Muling tidak bisa berkata-kata. Akhirnya 1 jam kemudian Tang Rauco telah berhasil menyelesaikan persyaratan pendaftaran pernikahan dengan Lu Sijin. Setelah dia keluar dari kantor Biro Urusan Sipil, dia memegang sebuah buket merah yang baru saja dicetak. Segalanya tampak begitu nyata. Dia adalah wanita yang sudah menikah sejak hari ini dan seterusnya. Dan meskipun suaminya bukanlah orang yang awalnya dia inginkan, dia tidak menyesal dengan keputusan itu. Tuan Lu, apakah Anda punya waktu sebentar? Bisakah kita berbicara? Tiba-tiba Tang Rauco memanggil Lu Sijin yang sedang berjalan di depannya. Tentu, ucap Lu Sijin dengan alisnya yang melengkung. Dia tidak menolak permintaan itu. Mereka pergi ke kafe terdekat untuk melakukan pembicaraan dan Tang Rauco duduk di seberang meja dari Lu Sijin. Apa yang ingin kau bicarakan? Lu Sijin berkata saat dia telah duduk. Maafkan jika saya harus bertanya, tapi saya ingin mengatakan sesuatu mengenai kondisi saya dan saya harap Anda dapat menyetujuinya, ucap Tang Rauco ragu. Sepertinya salah jika dia harus memberitahu tentang kondisinya tepat setelah mereka mendaftarkan pernikahan, dan bahkan surat nikah pun belum selesai dibuat. Lanjutkan. Tanpa sadar alis Lu Sijin terkerut dan tampaknya dia merasa tersinggung oleh permintaannya. Tang Rauco tidak bisa menahan napasnya dengan perasaan lega. Kemudian dia mengumpulkan segenap keberanian dan berkata, bisakah kita merahasiakan berita pernikahan kita untuk saat ini? Saya masih punya masalah pribadi yang harus diselesaikan dan saya tidak ingin melibatkan dirimu. Anda dapat terus melakukan apapun yang Anda inginkan dan saya tidak akan mencampuri urusan Anda. Lu Sijin menatapnya tanpa ekspresi, tapi sebuah kecemburuan yang nyaris tak terlihat terpancar jelas pada sorot matanya. Dia berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, saya setuju dengan kondisimu, tapi saya juga ingin menambahkan beberapa persyaratan padamu. Tolong sebutkan persyaratanmu. Tang Rauco berkata dengan anggukan. Pertama, saya ingin Anda tinggal bersama saya. Ini adalah dasar dalam mempertahankan pernikahan yang sukses. Kedua, saya punya alasan sendiri untuk melakukannya. Tapi saya akan mengumumkan berita tentang pernikahan kita kepada khalayak umum jika perlu dan Anda tidak boleh menolaknya untuk hal ini. Katanya, saya setuju, kata Tang Rauco. Dia tidak punya alasan menolak permintaannya karena dia telah menyetujui persyaratan yang diberikan. Setelah mereka menyelesaikan percakapannya, tanpa lama-lama Tang Rauco segera pergi meninggalkan kafe. Muling masuk tepat setelah Tang Rauco meninggalkan kafe tersebut. Dia memandang Lu Sijin dan berkata, Tuan, apakah Anda yakin tidak perlu melakukan pemeriksaan mengenai latar belakang kehidupan Nona Tang? Lu Sijin pasti akan memintanya untuk menggali latar belakang kehidupannya jika dia adalah wanita lain. Tetapi mengapa dia harus menghentikan Muling untuk melakukan hal itu dari awal? Kali ini karakternya benar-benar di luar dugaan. Tentu saja saya akan mencari tahu tentang latar belakangnya. Saya hanya ingin tahu mengapa dia memutuskan untuk menikah dengan orang asing, ucap Lu Sijin sambil mengerutkan bibir dan meremeng.
Ya, saya akan segera menyelidiki tentang hal ini. Tapi, saya punya pertanyaan, apakah Anda pernah bertemu dengan Nonatang sebelumnya? Mengapa dia langsung setuju dengan menikah dengan Nonatang tanpa menyelidiki keadaannya lebih jauh? Sepertinya ini bukanlah sosok dirinya yang sebenarnya. Lu Jin mengabaikan pertanyaanmu, Ling. Dia melihat ke arah wanita itu pergi dan berkata dengan senyum yang penuh arti, mulai hari ini kau harus memanggilnya dengan sebutan Nyonya.